Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Andrea, dan pada kali ini saya sedikit menjelaskan tentang proses pasca panen tanaman kedelai. Tanaman kedelai merupakan jenis kacang-kacangan yang penting dan telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sebagai sumber protein nabati yang penting dalam masyarakat, kedelai banyak dikonsumsi dan diolah menjadi berbagai bentuk produk olahan seperti tempe, tahu, kecap, dan tauco. Selain itu, kedelai juga dapat diolah menjadi minyak kedelai, tepung kedelai, dan susu kedelai. Adapun penjelasan teknologi penanganan pasca panen tanaman kedelai adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan umur panen atau penentuan saat panen. Penentuan saat panen merupakan tahap awal yang sangat penting dari seluruh rangkaian kegiatan penanganan pasca panen. Ciri-ciri tanaman kedelai siap panen yaitu yang pertama, umur panen 74 sampai 95 hari setelah tanam. Selanjutnya, tanaman siap panen jika memiliki 95% polong sudah berwarna kuning kecoklatan, memiliki batang yang agak kering dan daun banyak yang rontok. Penentuan waktu panen kedelai juga dapat dilakukan dengan mengukur kadar air kedelai. Kadar air kedelai dapat diukur dengan menggunakan alat pengukur kadar air yang disebut dengan moisture tester. Dan satu lagi yaitu penting untuk kita ketahui bahwa pemanenan sebaiknya dilakukan saat cuaca cerah, yaitu sekitar pukul 9 pagi. Selanjutnya yaitu proses pemanenan. Proses pemanenan dapat dilakukan dengan memotong pangkal batang. Cara panen ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan cara dicabut, karena cepat dapat diterapkan pada kondisi kering maupun basah dan juga meninggalkan akar pada lahan, sehingga dapat meningkatkan hasil kesuburan tanah karena rhizobium pada akar tanaman masih tetap berada di dalam tanah. Adapun cara panennya yaitu pangkas tanaman sekitar 3-5 cm dari pangkal batang dengan menggunakan alat sabit. Selanjutnya, lakukan secara berhati-hati agar biji kedelai tidak banyak lepas dari polong dan jatuh ke tanah. Dan proses selanjutnya yaitu adalah pengumpulan hasil panen. Hasil panen dalam bentuk berangkasan atau daun, batang, dan polong masih menyatu dikumpulkan pada suatu tempat yang sudah disiapkan. Untuk mengurangi atau menghindari terjadinya kehilangan hasil saat panen, sebaiknya pada waktu pengumpulan sementara dan pengangkutan menggunakan alat plastik atau karung sehingga biji kedelai dan polong yang tercecer dapat tertampung pada alas tersebut. Hasil panen dikumpulkan sementara di tempat yang sudah disiapkan dengan alas plastik, terpal atau sejenisnya agar polong dan biji kedelai tidak tercecer. Proses selanjutnya yaitu adalah pengangkutan. Nah, pengangkutan berangkasan bisa dari lahan ke tempat penampungan sementara atau langsung ke tempat penjemuran. Pengangkutan dapat dilakukan menggunakan angkut seperti gerobak, mobil bak, atau sepeda motor khusus pengangkut. Pada saat pengangkutan berangkasan, pastikan tanaman diangkut menggunakan karung agar polong tidak tercecer atau jatuh saat diangkut. Nah, dengan demikian susut hasil dapat ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya yaitu proses pengeringan. Pengeringan berangkasan yang sudah diangkut selanjutnya siap dikeringkan. Seluruh hasil panen segera dijemur dan tidak ditunda terlalu lama. Pengeringan secara alami yaitu berangkasan dijemur langsung di bawah sinar matahari. Pada saat melakukan penjemuran, sebaiknya menggunakan alat seperti lantai semen, tikar anyaman bambu, atau terpal agar berangkasan kedelai kering sempurna dan merata. Pada saat penjemuran hendaknya dilakukan pembalikan berulang kali sehingga mendapatkan hasil kedelai yang lebih baik. Proses pengeringan juga dapat dilakukan menggunakan mesin pengering. Mesin pengering ini dibentuk bak dengan sumber panas dari tungku sekam biomasa. Meskipun menggunakan mesin pengering, tetap saja dilakukan pembalikan pada berangkasan agar polong kering secara merata. Nah, selanjutnya yaitu proses perontokan. Perontokan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perontokan dengan cara dipukul dilakukan berulang kali dengan membolak-balik berangkas hingga rontok seluruhnya. Nah, pada perontokan dengan mesin perontok lebih menghemat waktu, biaya, tenaga, serta mengurangi susut biji kedelai karena tercecer dan rusak. Bahkan pengoperasian mesin ini pun cukup praktis. Setelah mesin dinyalakan, berangkasan dapat dimasukkan secara otomatis. Biji kedelai akan terpisah dengan kulit dan polong. Nah, selanjutnya itu adalah proses pembersihan biji kedelai.
Setelah dirontokkan, penanganan pasca panen kedelai adalah pembersihan. Pembersihan biji kedelai dilakukan dengan cara menampi menggunakan tampah. Biji ditampi agar terpisah dari kotoran. Perlu diingat pada saat pembersihan, biji kedelai dari sisa polong dan daun jangan lupa untuk memisahkan atau membuang biji yang rusak, dan jangan lupa memungut biji kedelai yang tertinggal pada sampah berangkasan yang tertinggal dari sisa pembersihan biji kedelai tersebut. Selanjutnya yaitu pengeringan biji. Hasil panen dan dalam bentuk berangkasan atau daun polong dan masih menyatu dikumpulkan pada suatu tempat yang sudah disiapkan. Penumpukan dan pengumpulan merupakan tahap penanganan pasca panen setelah kedelai dipanen. Ketidaktepatan dalam pengumpulan dan penumpukan dapat mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup tinggi. Pada proses selanjutnya yaitu pengemesan. Biji kedelai yang sudah kering dan dapat dikemas dalam karung. Dengan pengemasan tersebut, biji kedelai mudah diangkut dan disimpan, dan berkualitas biji kedelai dapat dipertahankan. Dan proses selanjutnya adalah penyimpanan. Pengangkutan berangkasan bisa dari lahan ke tempat penampungan sementara atau langsung ke tempat penjemuran. Pengangkutan dapat dilakukan menggunakan angkut seperti gerobak, mobil bak, atau sepeda motor khusus mengangkut. Dan juga proses penyimpanan ini adalah proses yang dapat mempertahankan kualitas dari biji kedelai tersebut. Baik, sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.